Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayu, alhamdulillah. Alhamdulillah kula panjenengan saged kempal, bisa silaturahmi, bisa zikir bersama, bisa meraih keberkahan pagi ini, bisa menenteramkan pikiran, nenangke batin, nenangke jiwa. Bapak Ibu, rumusnya orang mencari ketentraman, mengusir kegelisahan. Al-Quran memberi petunjuk, ala ketahuilah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dong ngerti ya? Bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan menyebut nama Allah, jiwa, hati, pikiran bakal tenang, bakal tenang, bersih. Pikiran itu bersih, pikiran itu tenang karena zikir. Perhatikan, lana ana wong niku kok kemrungsung, bingung, atine kotor karena zikirnya tidak mencapai hasil yang semestinya. Karena Gusti Allah wis nerangke niku. Sapa sing zikir, zikire akeh mesti tentrem. Hatinya mesti bersih. Bersih dari kebencian dan kedengkian. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsir. Orang-orang beriman, zikir kamu yang banyak, maka hatimu akan bersih, tenang. Setan akan menjauh dari kamu. Tapi nek ana wong digerubungi setan, kemudian dia bingung, gelisah, hatinya kotor, penuh dengan kedengkian, benci, maka itu adalah orang yang gagal meraih hikmahnya zikir. Zikire kula pun kathah, Pak, mboten. Mungkin kamu zikir karena riya, karena sum'ah, karena ujub. Tapi kamu tidak betul-betul zikir dengan merendahkan diri kepada Allah. Zikir merendahkan diri. Merendahkan diri. Jangan mengagungkan. Jangan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Buang kotoran hati. Buang kesombongan. Orang yang zikir tidak mudah tersinggung. Orang yang zikir hatinya bersih. Karena dia mengenal di dalam hatinya Allah segalanya. Segala kebencian makhluk tidak masalah. Dizolimi wong kecil. Karena dia sudah akrab dengan zikrullah. Mula nak wong niku atine kok isih kemrungsung, isih bingung, zikire diperbaiki. Diperbaiki. Sudah pasti zikir itu membuahkan kebersihan hati. Sudah pasti. Karena yang mendika Gusti Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati masih kotor, maka zikir itu perlu diperbanyak. Zikir eling Gusti Allah, ojo eling manungsa sing dieling-eling kok jenenge kuwi.
Kita mengingat nama Allah. Nak ngeling menungso gelo sampean. Di hati kita hanya ada satu, Allah. Allah. Kalau di hati kita ada manusia, maka iblis akan membisikkan, bencilah manusia itu. Di hati kita tidak boleh ada manusia. Allah. 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 Bersihkan. Bersihkan. Bersihkan hati kita dari nama-nama manusia nih dulu. Allah, ada Allah, ada Allah. Terus belajar terus, fahami terus, belajar terus, fahami terus, belajar terus, fahami sampai faham. Nah, kula isih bingung, gelisah, isih ada hasad dan kedengkian dan kebencian, maka berarti saya zikirnya tidak berhasil. Maka terus diulangi, terus diulangi. Sadar, sadar. Iblis itu ngalahke wong alim. Orang-orang yang ilmunya hebat niku pun ditekuk, ditelikung kali iblis. Apa meneh kula? Napa meneh kula? Duka panjenengan niku. Rumong salim napa pripun? Apakah sudah mampu Anda itu menghadirkan Allah sehingga iblis tidak hadir di dalam ruang batin Anda? Subhanallah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fa idza ma'nantum fa aqimus salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, Gusti Allah niku merintahke ingat Allah di setiap keadaan. Maksudnya napa? Ojo kakean eling menungso. Niki Gusti Allah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Melampah eling Gusti Allah, pinara eling Gusti Allah, ngelekar eling Gusti Allah. Kapan kita menghadirkan nama manusia di hati? Tidak ada. Allah. Karena nak sampean eling menungso gelo. Nak eling Gusti Allah tentrem. Cetha niku. Zikir yang benar, bersihkan hati. Jadi Allah memerintahkan di dalam surat An-Nisa ayat 103, manusia itu disuruh zikir setiap saat. Kerja berzikir. Beraktivitas dengan zikir. Sebab dikhawatirkan nak jenengan beraktivitas tidak ingat Allah, ingat manusia, sampean mesti ngendika sing mboten sae. Nggih. Allahu akbar. Resek-resek mawon, kerja mawon, tapi ingat Allah, sehingga hadir keikhlasan. Ya Allah, aku beribadah, aku bekerja, aku beraktivitas itu karena Engkau ya Allah. Maka berilah aku keberkahan hidup, berilah aku pahala di akhirat. Ikhlas sampean. Tindak masjid, zikir. Zikir supaya datang ke masjid dengan penuh keikhlasan karena Allah. Setiap saat kula panjenengan, setiap saat orang yang beriman harus zikir. Ingat Allah. Kemudian apa kata Allah? Faqimus salat. Maka jagalah salatmu. Tegakkan salatmu.
Ya. Inna sholata kanan al mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat fardu untuk orang-orang yang beriman waktune wis ditentuke. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Banyak-banyaklah engkau setiap saat mengingat Allah. Fa'aqimus salat, maka jaga salat, tegakkan salat. Inna salata kanat alal mu'minin. Sesungguhnya salat untuk orang-orang yang beriman. Salat fardu itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Sing nentuke waktu Gusti Allah kanggo wong mukmin. Nak salate kok saenake waktune, berarti dia nentukan waktu sendiri. Padahal salatnya orang mukmin sing nentuke Gusti Allah. Subuh yahwene, ora yahwana. Zuhur yahwene, ora yahwana. Salat karepe dhewe wektune. Itu bukan tabiat, bukan karakter orang-orang yang beriman. Orang beriman itu memperhatikan faqimus shalah, tegakkan salat niku. Karena salat ini berkaitan dengan ketentraman jiwa. Salat ini berkaitan dengan rezeki. Nah, kepengin urip susah. Salatnya sepele mawon. Karena untuk hidup bahagia itu diperlukan disiplin salat. Banyak zikir, salat tepat waktu. Zikir sing akeh salat tepat waktu. Banyak zikir salat tepat waktu. Banyak zikir salat tepat waktu. Ingat Allah selalu, waktu salat diingat, salat tepat waktu. Banyak ingat Allah di setiap keadaan. Kemudian apa? Salat tepat waktu. Itu perintah Allah di dalam surat An-Nisa 103. Jenengan kudu sabar, dibuka ayate, dipelajari, direnungkan. Dibuka ayatnya, dipelajari, direnungkan. Karena kesibukan kita itu mempelajari firman Allah. Boten ngeling-ngeling menungso. Rugi ngeling menungso niku. Ingat Allah dapat pahala. Kula nak tiap waktu eling bojo ra entuk ganjaran. Boten nonton keterangan. Barang siapa banyak mengingat manusia, saudara, entuk ganjaran boten. Tapi Allah katakan, zikir yang banyak itu akan mendatangkan istighfar malaikat, ampunan malaikat. Zikir yang banyak itu setiap kalimatnya mendapatkan pahala. Jadi nyebut-nyebut nama Allah itu dapat pahala. Tapi nyebut-nyebut mana manusia itu muspro, percuma. Ya, kula akrab mbek sapa mawon ora perlu eling jenenge. Ketemu syukur ora ketemu wis. Sing penting mbek Gusti Allah banyak ingat, ketemu Gusti Allah. Subuh ketemu Gusti Allah. Jadi mari kita menenteramkan. Resep membersihkan batin itu ada. Ya, supaya kita tidak mudah kecewa. Jadi panjenengan mangke monggo disinaoni, Pak. Aja gur jagake keterangan di sini aja. Buka surat An-Nisa 103, baca, kula kok dikongkon banyak zikir mengingat Allah, kemudian salat tepat waktu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Fadilah besar daripada salat subuh niki luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mergo sampean salat tepat waktu, maka Anda mendapatkan janji dari Allah. Bukan main-main. Janji dari Allah, penegasan dari Rasulullah. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah salat 5 waktu sepanjang hari. Kemudian apa kata Allah? Perhatikan ada waktu salat yang sangat penting, yaitu salat subuh. Perhatikan tentang salat subuh Gusti Allah niki. Lalu apa? Hikmahnya salat subuh, Allah membuka rahasia besar. Di dalam salat subuh itu lebih banyak malaikat menyaksikan. Kemudian apa? Para malaikat itu bersaksi, oh iki wong mukmin tenan iki. Itu.
Salat berjamaah jenengan lalu dicatat, oh iki wong mukmin tenan iki. Allah yang menerangkan. Inna Qur'an al-fajri kanat mashuda. Karena salat subuh berjamaah niku disawang malaikat dalam jumlah yang besar. Alhamdulillah Bapak Ibu. Wau pun dibaca ke salat tepat waktu, banyak zikir. Sekarang dibuka rahasia oleh Allah yang Maha Tahu tentang rahasia. Rahasia salat subuh, yaitu apa? Di situ disaksikan para malaikat. Kemudian Rasulullah menerangkan tentang hikmah besarnya salat subuh. Nah, salat subuh berjamaah tepat waktu. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Man shalal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu as-samsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin." Allahu Akbar. Bapak Ibu jenengan sampun salat jamaah subuh. Niku rahasiane wau. Dirubung malaikat yang jumlahnya banyak. Kemudian apa? Kalau engkau salat berjamaah, kemudian kau lanjutkan dengan zikir seperti ini, sehingga nanti matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Maka engkau mendapatkan berkahnya pahala haji dan umroh. Salat subuh 2 rakaat, zikir, salat 2 rakaat sunnah, kemudian Anda untuk pahala haji, pahala umroh. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu semua dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan umatnya yang beriman, bersama Rasulullah sedang cahaya mereka memancar di hadapan, di sebelah kanan, sambil mereka berdoa, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman di dalam ayat tersebut bahwa jenengan niku wong mukmin kudu menyadari kesalahan. Bukan menyadari kebenaran, menyadari kesalahan, kemudian apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian mohonlah kepada Allah agar kesalahan-kesalahan dalam ucapan, dalam batin, dalam niat, dalam pikiran, dalam amal, dalam syariat itu mendapatkan ampunan Allah. Taubat. Kita diperintahkan bertaubat, Bapak Ibu. Mari, kula panjenengan niki jalani kehidupan nggih. Kula dosane akeh napa sithik? Kula dosane kathah, ngajeng kula. Hati belum bersih. Dosane kathah to. Tapi mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh dosa. Urip akeh dosane, akeh salahe, tapi rumangsa, ngerumangsani, mboten sombong. Urip akeh dosa terus kula rumangsa. Bahaya dosa ini berbahaya, akan menyesatkan pikiran. Dosa ini menghambat rezeki.
Dosa ini akan mengacau ukhuwah Islamiyah. Tapi sadar, terus tobat, istighfar. Hidup penuh dosa, mati masuk surga. Alhamdulillah. Hidup bergelimang dosa, lah kok mati masuk surga. Jenengan kula dosane akeh napa mboten? Terus jenengan mboten kepengin mlebu surga? Kepengin? Bisa mlebu surga dengan dosa yang banyak. Dengan kotornya hati dan kesombongan. Mboten saged mlebu mergo dosane. Maka kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka Allah memberikan petunjuk, tobat kamu dan berhenti dari buruknya sifat dan perilaku, buruknya amal. Berhenti, tobat. Hidup penuh dosa, mati masuk surga. Alhamdulillah Bu. Bapak, mari sadari bahwa dosa kita banyak, penuh dosa, tapi kita berharap selamat dari api neraka. Ya Allah, betapa hinanya saya ini. Betapa rendahnya manusia, penuh dosa, mboten menyadari. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kula palingi pirsa nggih, kula elingke nggih. Gusti Allah niku sayang kangge wong sing kakehan dosa. Wonten surate, wonten keterangane niki. Allah menurunkan ayat. Di dalamnya ada keterangan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Aja mbok kira, Gusti Allah niku mboten sayang dengan orang yang melampaui batas. Banyak dosa, urip sak karepe dhewe. Nggih, ndakwa wong sak karepe dhewe. Tapi jenengan mau enggak? Banyak berdosa. Hatinya kotor. Salah dalam ibadah. Tapi Allah tetap sayang kali panjenengan. Enak napa mboten? Dosane akeh disayang Gusti Allah, enak napa mboten? Dosane akeh kok disayang. Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, aku sangat senang dengan ayat ini. Ketika surat Az-Zumar 53 turun, Ibnu Mas'ud ngendika kali Kanjeng Nabi, aku kok seneng ya Rasulullah dengan ayat ini. Karena apa? Aku dosaku akeh, tapi Allah sayang sampai aku. Masya Allah. Lah niki jenengan dibacake wau. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tasurun. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, hai hamba-hambaku yang dosane akeh, ya, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Aja mbok kira Gusti Allah niku mboten sayang kali panjenengan. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mboten kaya menungso. Ana salahe siji wong dieling-eling terus. Salahe dhewe dilupakan. Padahal Allah itu inginnya melupakan dosa Anda. Gusti Allah itu kepengine melalaikan dosa Anda, menghapus dosa Anda. Ya ibadiyalladzina asrafu. Wong-wong sing dosane akeh, aku kepengin kata Allah, menghapus dosamu. Tidak mengingat kesalahanmu. Gusti Allah mawon niku mboten kepengin nyeling dosane hamba Allah. Lah kok kula gawene ngeling-eling dosane bojo kula, anak kula, tangga kula. Keliru. Berarti kita menjalani kehidupan ini tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Salahe menungsa mesti akeh. Nggih. Bu,
Salah jenengan sithik. Nek bojone kathah. Lah nek bojone gur ngeling-eling salahe panjenengan, entek ora kerja nggih. Kerjaane gur nyatet salahane bojone. Bu, salahmu sedina ping ini. Ora kerja. Salahnya saudara lupakan. Kita juga banyak itu loh. Ini bagian dari cara membersihkan hati. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sak temene Gusti Allah niku sing duwe donya langit surga neraka niku Maha Pengampun. Gusti Allah niku duwe surga, duwe neraka, Maha Kuasa, Maha Pengampun. Lah kok menungso duwe omah siji wae kontrak. Kontrak wae telat bayar. Lah kok pendendam? Kita mesti mengikuti itu. Sifat-sifat kebaikan. Yaitu apa? Ampun. Ampuni saudaranya. Maafkan. Sehingga Anda tidak gelisah dalam kebingungan, diganggu setan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Apa kata Allah? Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Wong-wong sing selama ini mengabaikan aturan Allah sehingga dosanya banyak, diperintahkan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kamu sebelum kamu ditimpa azab. Ini peringatan keras. Orang yang banyak dosa, yang tidak segera memperbaiki diri, tidak kembali kepada aturan Allah, dia akan ditimpa azab. Maka sudah diingatkan, kembali kepada Allah supaya kamu tidak ditimpa azab. Kemudian kamu tidak tertolong. Ono menungso niku ditimpa azab. Karena dia sudah berlebih-lebihan dalam dosa dan kemaksiatan. Lalu dia kena azab. Azabnya apa? Kebingungan dalam menjalani kehidupan. Azabnya niku mboten krasa, bingung. Rono ra enak, rene ra enak, ketemu wong ra enak. Itu tersiksa, Pak. Itu siksa. Siksa niku macam-macam. Siksa itu macam-macam. Ana wong duwe duit akeh. Jabatan akeh, ilmune akeh. Tapi disiksa oleh Allah. Bingung. Duit go apa iki? Duit go apa iki bingung. Akhirnya digunakan di tempat-tempat yang salah. Duit-duit tapi digunakan nggo maksiat. Duit-duit tapi dinggo nglarakno awake yang sehat. Ana apa kaya ngono? Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah petunjuk Al-Qur'an yang sudah diturunkan kepada kamu sebelum datang azab tiba-tiba. Niki lho, jenengan niku dikongkon gatekke Quran, ora gatekke menungso. Gatekke Quran, pelajari Quran sebelum nanti datang azab tiba-tiba, kemudian kau tidak sadar. Sementara engkau tetap bergelimang dalam kemaksiatan, tapi mboten sadar. Onten mboten wong niku maksiat terus. Orang ngajeni Gusti Allah. Tapi mboten menyadari nggih, rumangsane uripku wis bener. Uripku wis bener. Astaghfirullahaladzim. 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 Jaluk ngapura sing kathah Bu. Man aksarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Barang siapa banyak istighfar, tiap saat istighfar, terus istighfar. Kesulitan Anda dalam berpikir, kesulitan Anda dalam membawa diri akan ditolong oleh Allah, bisa keluar. Banyak istighfar. Karena dosa itu membuat kita bingung. Ini salah, ngono salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, hidup penuh dosa. Mati masuk surga. Alhamdulillah. Carane tobat. Bertobat, menyadari kesalahan. Sadari kesalahan. Golek salahe dhewe. Aja golek salahe Allahu Akbar. Niku lho. Direnungkan kita. Sejenak berenung.
Ya Allah. Nak jenengan purun tobat, jenengan niku disayang kalih Gusti Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Nak jenengan bertobat, menyadari kekeliruannya, memaafkan saudaranya, banyak istighfar, Anda akan dicintai Allah. Dicintai Gusti Allah, disenangi Gusti Allah. Senang napa mboten Ibu, Bapak? Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kata Allah, nak sampean ora seneng tobat, ora seneng istighfar, ora seneng zikir sing akeh, maka kata Allah, engkau orang zalim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Setiap saat dalam keadaan apapun ingat Allah yang banyak. Orang yang tidak zikir orang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecintaan Allah terhadap orang yang bertobat niku digambarkan. Jenengan niku duwe kendaraan isine bekal. Duit 1 miliar, emas piro? 4 kilo, 1 ton. Lah ya 4 kilo sithik sampean senenge 1 ton. Ana mobil isine duit, isine emas. Terus jenengan lunga tindak. Ya tak mobil apik, duwite akeh. Emas akeh lunga. Ya tak wong nak sugih kan lunga ta? Lah sampean ora lunga. Mobil ra duwe, duit ra duwe, emas ora duwe. Tapi jenengan lunga ning griyane Gusti dikai, mboten dikai duit, mboten dikai mobil, mboten dikai emas, sampean dikai ampunan dan rahmat. Kemudian jenengan dituntun mlebu surga karena tindak di masjid. Enak di wong duit akeh, mobil apik terus lunga. Tapi ora lunga masjid, enak ndi? Lah sampean mesti bingung jawab. Ah niku, lunga ke masjid bingung kula. Kula sing bingung, lunga ke masjid. Lungane ning Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah niku nggambarke nak sampean duwe mobil, mbok isi duit akeh, mbok isi bekal-bekal perjalanan, kemudian jenengan tindak. Terus jenengan istirahat di suatu tempat. Mobilmu isine duit, isine emas ilang. Bingung napa seneng? Susah napa bahagia? Susah wong kelangan mobil isine duit 1 triliun, isine emas 5 kilo. Susah ta? Jenenge saking susahe ngelu. Lek turu sampean nggih. Turu sampean. Aku kelangan mobil, aku kelangan duit 1 triliun, aku kelangan emas 4 kilo, ngelu. Lek turu sampean. Sampean tangi melek, mobile ana. Seneng napa mboten? Senenge kaya apa? Allah lebih senang terhadap hambanya yang menyadari kesalahan, akeh maksiat, dosane akeh, kemudian dia njaluk ngapura. Itu orang yang disenangi Allah. Melebihi senenge jenengan niku nemu mobil sing ilang, isine duit, isine emas. Allah sangat cinta tuh dengan orang yang dosane akeh kemudian bertobat. Niku intine. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. At-taubatun nasuha
Ya, sing dimaksud tobat nasuhan iku napa? Nadamu bil qalbi. Hatinya menyesali. Hatinya dibersihkan dari dosa. Gelo, atine niki gelo. Wis tumindak sembarangan. Salat sembarangan. Wektune salat saenake. Padahal salat niku nak wong mukmin wektune wis ditentukan. Beda nak wong munafik salat saenake. Problem kehidupan manusia itu ketika manusia niku susah mergo tidak disiplin. Tidak disiplin dalam ngadep Gusti Allah niku lho. Wong dikongkon tangi ngadep Gusti Allah. Mengko dhuwur ngadep meneh, asar ngadep, terus mangke urusane panjenengan sing urus Gusti Allah. Lah niki ana wong wis wegah salat, fa halafa min ba'di muhalfun aldau salat. Urip sak karepe dhewe. Niki negeri dunia semua ini negrine Gusti Allah, Pak. Urip nganggo aturane Gusti Allah. Lah kok mboten ngestuke. Aku urip, Pak. Sing uripke sinten? Gusti Allah. Nganggo aturane Gusti Allah. Nak sampean urip dhewe, asale lemah terus dadi wong, terus sampean ngurus awake dhewe, ngikuti hawa nafsu dhewe. Enak ra tau belajar Quran sehingga bingung. Nah niki. Kalau kita yang menghidupkan Allah, hiduplah sesuai dengan petunjuk Allah. An-nadamu bil qalbi, menyesal dalam hati itu taubat nasuha. Kemudian apa? Wal istighfaru bil lisani. Kemudian lisannya itu selalu istighfar. Jangan lesannya itu bergerak dalam rangka ngomeli menungso niku ora ana gunane. Astagfirullahaladzim. Delok awake salah, astagfirullahaladzim. Delok wong salah, astagfirullahaladzim. Delok wong salah, astagfirullahaladzim. Dinyek wong, astagfirullahaladzim. Direndahkan orang, astagfirullahaladzim. Tidak ada ucapan yang terbaik untuk merespon kehidupan ini, menanggapi segala macam perilaku manusia itu dengan satu, astagfirullahaladzim. Pak rupamu elek Pak Faisal, astagfirullahaladzim. Sampean ra genah Pak Faisal, astagfirullahaladzim. Memang bener kula elek kula mboten genah. Mula kula njaluk ngapura kalih Gusti Allah, dielek-elek kok ngamuk. Apa ana menungsa apik? Ngadek ini sampai anak sing aku menungsa api. Itulah istighfar yang banyak. Bu, piye ta menyadarkan manusia itu bagaimana? Tulung kula dikandani. Tulung kula dikandani. Bagaimana menyadarkan diri kita? Al-Quran memerintahkan agar kita wal tamdur nafsun. Sawang awakmu. Wis bener, kakean salah. Apa bener? Introspeksi. Wal tamdur nafsum ma qaddamat lihat. Wa taqullah wa diame Gusti Allah, introspeksi, mawas diri. Ku mboten mawas dirimu. Perhatikan dirimu kata Allah. Jangan perhatikan orang lain. Pak mbok sing halus iki, perhatikno dirimu. Aja perhatikan orang lain ya. Tulung ya. Derek-derek sampean gatekke awake panjenengan piyambak. Mboten usah ribut mbek urusane wong. Mboten usah bingung mbek kelakuane wong, nggih. Dakwah ngoten mau. Lemes kaya ngono mau. Ngantuk wis dikopini ngantuk. Wong bengak-bengok kopine entek wis sampean wis ngantuk. Nggih to? Jadi istighfar dengan lisan dan kemudian apa? Wal ikla'u bil badani wal ismanu an la ya'uda ilaihi abada. Jenengan nak wis istighfar kemudian munculkan tekad saya akan memperbaiki diri. Tobat nasuha itu tekadnya satu, memperbaiki diri sendiri niki. Kula niki bingung sibuk memperbaiki diri. Nggih. Dakwah niki dalam rangka memperbaiki diri. Lah nek jenengan dijak memperbaiki mboten purun, mboten napa-napa. Urusane panjenengan. Kula niki tabligh dakwah dalam rangka memperbaiki diri yang masih kotor hatinya, banyak dosanya, telat salatnya.
zikirnya sedikit. Itu wal tamdur nafsum ma qaddamat lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamdur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullah. Innallaha habirum bima ta'malun. Hei manusia, sesungguhnya Allah itu memperhatikan hatimu niku. Nah hatimu elek, kewenangan Gusti Allah. Nah kamu hasad, dengki, terus kebencian dirawat di dalam hati, Gusti Allah ngerti loh. Innahu alim. Allah mengetahui, Maha tahu. Nah itu jangan sampai, ojo sampai ada hasad dan kebencian, kewenangan Gusti Allah. Maka dibersihkan. Karena tidak ada orang bisa mbok tutupi. Hasad dan kebencian itu tidak bisa ditutupi. Reko-reko apa ucapane? Nggak bisa. Tapi bersihkan. Bersihkan hati itu. Maka Gusti Allah ngersini wong ki atine resik apik. Wa tamdur nafsu maka daman lihat wa taqwa. Wedya me Gusti Allah karena sampean iku diulatke, ucapanmu diulatke. Sampean meneng zikir dalam hati diulatke, sampean ngerasani tanggane dalam hati diulatke, sampean gerenengi, sampean benci saudarane dalam hati diulatke. Dan itu maksiat, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kulon suma sakmadya istighfar. Sakmadya kula ngajak panjenengan kata istighfar. Kula sakmadya ngajak. Kok mboten kurun? Monggo. Ngajak, kula ngajak. Jenengan diajak purun apa mboten? Nek mboten purun mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ala bi dzikrillah tatmain qulub. Bersihkan hati dengan banyak zikir. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kula badhe matur, jenengan esuk iki entuk ngunduh ilmu napa mboten? Ngunduh ilmu napa mboten? Nak mboten berarti kula wau bacake Al-Qur'an, bacake hadis sia-sia. Percuma. Apa meh baleni terus kesia-siaan ini? Apa kula meh terus baleni terus? Amalan yang sia-sia, kumpulan yang sia-sia. Maka tolong merenung. Ya Allah, perbaiki ya Allah hatiku. Tolong ya Allah, aku bertekad ingin bertaubat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika ya Allah. Jadikanlah kami hambamu yang senang zikir, banyak zikir. Allahumma a'inna ala zikrika. Jadikan aku ya Allah, jadikan kami ya Allah, hambamu yang selalu ingat Engkau. Zikrika wa syukrika. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang selalu bersyukur kepada Engkau. Selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa husna ibadatika ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah, agar ibadahku baik. Agar ibadahku kepadamu ya Allah baik. Agar ibadahku ya Allah kepada Engkau ikhlas. Mencari ridha Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kebingungan, kegelisahan, tapi bimbing ya Allah hati kami ya Allah ke dalam kebersihan, ketundukan, ketawadhuan, merendahkan diri, keikhlasan. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ampuni ya Allah saudara-saudaraku yang beriman, yang berislam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.